atase bilang tuma ala sating ing atase ma akbala apa kang akbala yang di depan minasyakil ayman di sekitar anggota tubuh yang sebelah kanan dulu. Jadi yang sisih tengen didisekno mulai dari ujung tangan, ujung jari yang kanan sampai ke kepala. Tuma ala ra'at minggu lajeng ing atase burine minggu asyakil ayman. Ugar tuma ala akbala minasyakil ayman. Lajeng dibantu didurake benu mau sak sampunipun saking syakil ayman sebelah kanan nulis minasyakil ayman sebelah kiwa. Tuma ala ma'ad minhu yo sak burine anggota tubuh kiwa sing buri. Makruhatul ghusli kira-kira makruh-makruhe adus. Makruhatul ghusli utawi makruh-makruhe adus. Perkara-perkara ing dadekake makruhe adus ya yaiku makruhatul wudu'i. Ya padha karo perkara-perkara sing dimakruhno pas wayah wudu al-maratu kang sampun lampah. Kira-kira makruhe wudu itu kemarin salah satu daripada beberapa yang dimakruhkan wudu ada tarku tayamun, tarkul makruh wal istinsyaq, wa ziyadatu ala salat, meluwei gajuan sampai lebih dari 3 kali makruh. Intinya israf itu dimakruhkan. Pondes bab asus. Dados yen pas awal pembahasan kita membahas tentang toharoh itu di situ kita membahas bahwa toharoh ada 4 wasilah dan ada 4 maqasid. Toharoh suci itu alat toharoh ada 4 macam, cara bertoharoh ada 4 macam juga. Nah, alat-alat toharoh kemarin ada 4. Yang pertama air, al-ma'u. Itu sudah kita bahas kemarin di awal pertemuan. Terus at-turabu, ya alat-alat untuk sesuci. Satu air, yang kedua at-turab. Turab itu nanti kita bahas di tayamum. Terus ad-dabihu, barangnya sama. Jadi perkara-perkara sing iso tinggung nyawa ya sudah kita bahas waktu awal-awal bab toharoh. Yang keempat itu al-istinja atau hajarul istinja. Jadi alat sing iso dinggo toharoh iku ana 4. Sing pertama banyu, sing keloro lemah, sing turab ya, debu sing sangka lemah. Terus sing nomor 3 iku sama, sing nomor 4 watu kanggo istinja. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang masalah istinja. Terus itu dari alat untuk toharoh. Jadi kepengen nyucik barang najis, baik itu hadas atau ainun najasa, harus pakai 4 barang tersebut. Nah, ada wasilah toharoh. Kemarin kita bahas itu juga ada 4. Cara membersihkan ketika sudah ada alat untuk toharoh. Sekarang membersihkannya dengan apa? Itu ada 4 di dalam toharoh. Wasilahnya yang pertama al-wudu. Jadi perkara yang bisa menghilangkan hadas toharoh, wasilahnya pertama melaksanakan wudu. Sudah kita bahas kemarin. Terus yang kedua al-wuslu. Nah, ini yang akan jadi termasuk wasilah menghilangkan hadas. Kalau yang wudu hadas asghar, kalau yang mandi hadas akbar. Wasilah nanti yang ketiga dalam wasilah toharoh ada at-tayammum, ya at-tayammum belum kita bahas, dan yang terakhir nanti izalatun najasa. Kita akan membahas juga tentang bagaimana membersihkan najis, macam-macamnya najis. Wudu kemarin sudah selesai kita bahas. Insyaallah kita sudah mengerti tentang fardu, syarat, wajib, terus sunnahnya dan makruhnya, dan juga barang-barang yang tidak dibolehkan ketika kita punya hadas asghar. Nah, sekarang sudah kita selesaikan wudu, kita akan membahas tentang
Mandi sendiri memang agama Islam itu kita dituntut untuk bersih 5 kali. Kita diwajibkan untuk berwudu ketika mau melaksanakan sholat hadas. Terus kita juga diwajibkan untuk mandi. Nah, mandi ini ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Jadi asli perintah mandi itu juga diperintahkan sama Al-Quran. Dawuhipun ayat wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum nalikane sira kabeh dalam keadaan junuban halis junub fatahharu mongko taharati sira. Ulama sepakat bahwa ayat fatahharu itu artinya tasiru terus mandi ya. Jadi ketika orang itu dalam posisi junub, dalam keadaan junub itu disuruh Quran untuk mandi. Jadi perintah mandi memang merupakan suatu bentuk perintah langsung Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, dibahas sama ulama kalau ya, jadi bahasa Arab itu bahasa yang luas. Jadi huslu itu seperti kata, tapi dia punya sinonim. Nah, sinonimnya ini asli daripada huslu itu mengalir. Jadi kalau ada air mengalir, ya bisa diartikan wasalul ma'i. Maka orang Arab itu resep mesin cuci itu wasalah. Ya, mergane apa? Sing muter-muter ini kan wasalah. Jadi wong mesin cuci artinya apa bahasa Arab itu wasalah. Itu contoh. Nah, secara bahasa dan di dalam syariat itu ulama biasanya mengambil takrif pengertian secara syariat itu diambil dari pengertian bahasa. Kalau bahasanya itu mengalir, berarti kalau secara syariat itu kurang lebihnya sayalanul ma'i miline banyu ala jami el-gadani ing atase sekabehane awak dinyatin maksud. Jadi meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Nah, jadi itu pengertian wudu. Jadi kalau ada orang dia komen adus, aku bawaku kliket berkerja ngene saya adus. Nah, ketika dia cuma niat tak adus, ini belum dikategorikan al-wuslu al-masyru. Nah, ketika dia meniatkan aku tak adus ben awakku resik, terus hadas ku hilang. Nah, ketika dia sudah meniatkan seperti itu untuk menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh, baru setelah dia wudu itu setelah dia mandi dihukumi mandinya mandi yang masyru'. Kalau mandinya dihukumi sah masyru', berarti dia mendapatkan pahala dari amalannya. Jadi bedanya di situ. Yang dikatakan mandi di dalam syariat itu yang diniati untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan hadas. Makanya sampai ada pembahasan wajibkah orang yang sudah mandi untuk berwudu lagi, ya kan? Dan itu memang dibahas sama ulama. Nalikane wong iku beradus jinabat, terus otomatis setelah dia selesai itu kan menghilangkan hadas akbar. Masih wajibkah dia untuk berwudu ketika mau sholat? Itu dibahas sama ulama. Nah, di situ kalau memang ketika dia mandi jinabat sudah niat untuk menghilangkan hadas akbar, maka tidak diwajibkan lagi baginya untuk berwudu. Asalkan ketika dia mandinya tadi, bantuan terakhir itu tidak menyentuh anggota tubuh yang bisa membatalkan wudu. Nah, jadi adus wabeh, terus pas anduan itu selo-selone di parjine dicekel kanggo ngerti selo-selone. Iku bisa membatalkan wudu. Jadi maksudnya yang tidak diwajibkan lagi itu ketika selesai mandi besar tidak lagi pipih dan tidak lagi menyentuh anggota yang batal, yang tidak boleh memegangnya ketika setelah wudu. Nah, jadi harus dengan niat yang khusus, ya, niat mandi khusus. Adapun aqallul niyah itu minimal nawaitu fardhul ghusli. Karena mandi itu wajib untuk menghilangkan jinabat,
minimal juga sama ulama niat adus iku niat ingsun fardu adus wajib atau niat adus wajib mungkin pun cetak ya. Adapun nawaitu huslal jinabati dan atau niat-niat yang lain itu selebihnya tidak diwajibkan, cuma sekedar sunnah. Yang wajib itu minimal nawaitu fardhul husli atau nawaitu huslal jinabati atau nawaitu huslal listibahati sholat. Adapun yang listibahati sholat ini mencakup mandi ataupun tayamum gitu nanti juga bisa seperti itu. Tapi intinya bahwa mandi wajib yang disyariatkan dia harus dibarengi dengan niat yang khusus. Mujibatul ghusli sittah. Nah, sekarang hal-hal yang diwajibkan ketika kita mandi wajib. Mandi wajib ini kalau untuk laki-laki biasanya yang mayoritas mandi jinabah ini jelas. Ya, apalagi orang yang berkahwin itu manut dino nopo pendoro telu nopo. Adike mangan nggubat. Wong wedok itu pas haid. Nah, itu wajib mandi jinabah, mandi besar. Adapun niatnya beda, bukan huslal jinabah. Nawaitu fardhul husli listibahati sholat kalau selesai haid atau setelah selesai nifas dan wiladah. Nanti kita bahas yang mewajibkan wudhu. Yang kita bahas secara umum ketika mau mandi, ketika kita itu junub. Ya. Yang diwajibkan di dalam mandi itu ada sekitar 6 dalam mazhab Syafi'i. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ngeleboake hasyafah ning farji. Hasyafah itu kulupe zakar. Jadi mohon maaf, ada yang perlu diterangno. Sing diwajibno iku saumpamane awakmu mau sekitar mesra-mesraan karo bojo nuwun sewu. Mesra-mesraan karo bojo durung sampai mlebokno ya. Terus wis mari. Maksudnya maghrib dipermainkan di sekitar area perempuan ya. Sensitifnya perempuan itu tidak mewajibkan mandi. Diwajibkan ketika sudah memasukkan hasyafahnya ke farjinya perempuan. Nah, farji itu apa? Yang dihukumi farji menurut ulama fikih itu seluruh kemaluan perempuan. Ya, kemaluan ya nerangkene. Pokoknya semono wis farjine wong wedok itu dihukumi kabeh nasi jubu-jubune. Sing pokoknya ketok itu dianggap farji. Nah, ono hasyafah. Lah hasyafah iku pentole zakare wong lanang. Jadi ketika pentole iki mau wis ilang, gampangane wis dilebokno terus ora ketok, ya kan? Ini sudah diwajibkan untuk mandi wajib. Adapun ketika masuk sedikit, belum sampai hasyafahnya, hasyafah itu sing pentolane iki mau ilang kabeh, itu hilang benar ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketika hasyafahnya itu masuk semua, kan zakat kan ada batang terus pentole dhuwur itu. Nah, pentole iku wis ilang, maksudnya ilang itu gak ketok kalau bunyi pasti iku wajib mandi. Tapi nalikane sedurunge mlebu kabeh belum dikatakan ilajul hasyafah. Nah, sampai kok ngono itu dibahas. Nah, saiki ana wong sing gak duwe pentolan zakar terus piye hukumine? Kira-kira saumpamane pentolane dawane pirang senti. Nah, saumpamane wong iku manuke wis ketokan atau dalam lahir yang tidak punya pentolan, ya dawane semono iku mau rek sekirane wis mlebu nang farjine wong wedok, iku wis wajib mandi. Nah, farji sing masyhur iku farji perempuan. Tapi dibahas oleh ulama di ayi farjin kana. Adapun zaman sekarang mungkin ngomong sudah genah. Ada yang pemahaman tetap tongko barat-barat itu ditiru nuwun sewu. Jadi dibahas oleh ulama nih, kalau bahas yang dibahas ulama walau aula jarrajulu zakarahu fi tuburil hayawan yujibu. Nah, jadi ilajul hasyafah fil farji bukan khusus farjil mar'ah itu loh. Tapi ilajul hasyafah
fi farjil bahimah itu hayawan. Iku ya wajibno itu nyatanya ulama itu bahas. Jadi setiap yang dikatakan farji, baik itu farjinya manusia atau farjinya hewan, ketika dimasuki zakarnya laki-laki, yang memasukkan wajib mandi. Jadi seperti itu ya. Perkara yang pertama, yang mewajibkan mandi, ilajul hasyafah. Terus asani sing nomor loro iku khurujul mani, ya. Sing wajibno adus perkara loro ngetokno mani. Ngetokno mani baik itu laki-laki wajib mandi besar ataupun perempuan wajib juga mandi besar. Cuman biasanya ada yang di sisi perempuan jarang, ya. Tapi perempuan juga bisa mengeluarkan mani. Kalau sebenarnya di hadisnya itu ada. Ada seorang sahabiah perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, Aro'aita lau ro'atil imro'atu ma ro'ar rojul. Pangklat kali Kanjeng Nabi yang intinya bagaimana Rasulullah ketika seorang perempuan itu melihat sama seperti apa yang dilihat kata Rasulullah wajib al-ghuslu atau wajib mandi. Jadi keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Nah sekarang diperinci lagi sama ulama ketika pengeluarannya mani ini ilajul hasyafah fil farji ini jelas. Ketika seseorang suami istri berhubungan badan terus keluar mani jelas wajib mandi. Nah sekarang ketika ada permasalahan, ada orang mengeluarkan mani tidak dalam posisi tidur atau tidak berhubungan badan. Contoh ada orang itu wayu putih, dia itu nafsu. Saking nafsu iki mau koyok dia ngerasakno kepenak terus sampai metu mani. Nah, wajibkah orang seperti itu mandi? Jawabnya wajib. Karena khurujul mani dia tidak melihat apakah dia itu walaupun itu tidak jima, tapi khurujul mani sendiri itu sudah mewajibkan mandi. Jadi itu perkara yang kedua. Nah, saiki perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi al-haidu, yang itu jelas. Jadi wong wedok haid nalikane selesai haid kepengen sholat diwajibno adus. Karo diulang nomor 4 an-nifasu kanggo wong wedok nifas. Nifas iku getah sing metu sakwise melahirkan. Jadi getah sing metu sakwise melahirkan darani jamur nifas. Dan ini berbeda-beda antara satu perempuan dengan perempuan yang jadi aqallun nifas itu lahroh kalau kata ulama. Kalau aqallul haid juga yaumul walailah dalam mazhab Syafi'i. Haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Adapun bolehnya atau kesaringannya perempuan antara 7 hari atau 8 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Sedangkan nifas itu aqalluhu lahroh sebentar saja. Jadi wong itu paling lahir begini metu. Cuma lahir terus metu letiran atau letiran jam. Biasanya sore ini aku metu gedang mati. Dan biasanya aku dari wong biyen iku getah sing ora dadi. Getah maksudnya mani sing ora dadi anak iku metune ning nifas. Ana sing ngomong ngono. Lah niku pancen ambune bubasin. Ya itu yauman. Al-Qamisu perkara kang wajibno adus sing nomor 5 al-wiradah nglahirno kanggo wong wedok. Dadi wong wedok haid itu wajibno adus, nifas wajibno adus, terus wiladah itu yang wajibno adus. Nah, wiladah itu apa nglahirno? Beda enggak wiladah nifas? Beda. Jadi kewajiban mandi setelah melahirkan itu ada. Dan kewajiban mandi ketika darahnya keluar atau darah nifas itu ada lagi. Sakwise nglahirno iku wis dikongkon wajib adus. Oke, kalau keluar darah nifas itu perkara lagi. Dia lanjut wajibnya itu ketika nifasnya sudah selesai. Itu ngerti adus.
Nah, iki ana suatu permasalahan kadang iku wong lah nglahirno kan masjidno Agus. Mergane melahirkan itu kan memang mengeluarkan sesuatu dari rahim. Dan kita sudah membahas kullu ma kharaja minal farji bahwa najis. Kan batal wudu maksudnya termasuk salah satu yang membatalkan wudu keluarnya sesuatu dari farji. Itu membatalkan. Termasuk mengeluarkan bocah itu yo